Halo teman-teman, selamat datang di channel Tutor Desain Canva. Kali ini kita akan belajar mengenal fitur baru yaitu media ajaib di Canva. Di mana kita bisa merubah teks menjadi gambar dan menjadi video hanya dengan sekali klik. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Tutor Desain Canva dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Silahkan buka Google Chrome, lalu langsung saja masuk ke dalam Canva. Nah, tampilannya seperti ini. Ketik saja canva.com, nanti akan diarahkan masuk ke sini. Dan ini adalah tampilan terbaru dari Canva, di mana di sini ada namanya Studio Ajaib. Tapi kita tidak akan membahas ini. Kita fokusnya ke salah satu fitur baru yang ada di Canva, yaitu media ajaib. Langsung saja, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, kita langsung klik di aplikasi sini. Klik satu kali. Lalu nanti kita akan diarahkan masuk ke dalam kumpulan aplikasi yang ada di Canva yang bisa kita gunakan. Kita tinggal cari Magic Media. Bisa ketik saja di sini, misalnya Magic Media. Coba kita ketik ya. Nah, di sini ada ya. Langsung saja Magic Media. Nanti kalau kita klik, nanti muncul pop-up seperti ini. Di sini kita disarankan menggunakan desain yang sudah ada. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah membuat desain, lalu ingin menggunakan Magic Media ini, tinggal klik saja di sini, gunakan desain yang ada. Nanti akan diarahkan masuk ke dalam projectnya yang pernah dibuat, tinggal pilih di mana desainnya. Atau menggunakan desain baru. Kalau menggunakan desain baru ini, maka otomatis kita akan ditampilkan lembar kerja baru di Canva. Ini cara pertama. Cara kedua, kita kembali ke beranda dulu. Cara kedua, kita langsung bisa buat desain, lalu pilih ukurannya. Misalnya kita pilih untuk konten Instagram persegi ya. Oke, langsung saja kita klik di sini. Lalu nanti kita akan diarahkan masuk ke dalam lembar kerja Canva seperti ini. Ini adalah lembar kerja Canva atau biasa disebut kanvas Canva. Di sini templatenya dan ini adalah menu-menu yang ada di Canva. Oke, sebelum kita menggunakan Magic Media, maka kita buat judulnya dulu. Misalnya di sini Magic Media. Oke. Setelah kita buat judulnya, selanjutnya kita fokusnya ke sini. Ini sebenarnya hilang ya, karena sebelumnya kita sudah menggunakan. Tapi untuk pertama kali, kalau misalnya belum pernah menggunakan Magic Media, nanti kita masuk ke sini, ke aplikasi. Klik saja satu kali, lalu nanti akan muncul beberapa aplikasi yang ada di Canva yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita tinggal cari saja Magic Medianya di mana. Bisa cari di sini, pencarian Magic Media. Lalu media ajaib ya, media ajaib. Media ajaib. Oke, kita enter. Nah, di sini akan muncul media ajaib. Klik satu kali. Nah, di sini akan muncul media ajaib untuk gambar dan media ajaib untuk video. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu. Karena di sini saya menggunakan Canva biasa, maka otomatis menggunakan aplikasi ini kita dibatasi sebanyak 50 kredit, di mana kalau kreditnya sudah habis, maka kita disarankan untuk berlangganan di Canva. Adapun videonya, kalau kita menggunakan Canva biasa, maka dia hanya diberikan 5 kredit. Dan kalau sudah selesai kreditnya, maka kita dianjurkan untuk berlangganan di Canva. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan Canva Pendidikan dan Canva Pro,
di sini penggunaan kreditnya itu diberikan sekitar 500-an atau 400 lebih. Dan untuk videonya di sini kreditnya diberikan sekitar 50-an atau 40 lebih. Ini kalau misalnya teman-teman menggunakan Canva Pendidikan atau Canva Pro. Dan uniknya lagi kalau kita menggunakan Canva Pendidikan dan Canva Pro atau Canva Pro, maka setiap bulannya akan diperbaharui. Jadi kalau kita menggunakan Canva biasa seperti yang saya gunakan ini, maka dia hanya dibatasi untuk gambar sekitar 50 kredit dan untuk video sekitar 5 kredit. Dan itu terbatas. Kalau kreditnya sudah habis, maka kita disuruh berlangganan. Tidak ada pembaharuan lagi. Oke? Itu tadi penjelasan singkatnya. Nah, untuk menggunakan media ajaib ini, kita tinggal menulis teks di sini. Kita mau buatnya apa? Misalnya di sini saya contohkan, kita ini ya. Coba salah satu contohnya. Di sini kita menggunakan inspirasi yang diberikan oleh Canva. Kita bisa ganti-ganti lagi sesuai dengan apa yang kita mau. Saya seperti ini ya. Ini contohnya ya. Contoh. Nah, misalnya saya mau pakai teks ini. Kita mau buat potret astronot Chibi imut yang sangat detail. Nah, setelah itu kita pilih gayanya atau model yang style yang ingin kita tampilkan nanti di hasil terakhirnya. Misalnya kita pakai pilih yang ini ya, retro wave. Klik satu kali saja. Setelah kita pilih, di sini kita diberikan pilihan untuk rasionya mau persegi atau horizontal atau vertikal seperti ini. Oke, karena kita kontennya Instagram persegi, maka kita pilih yang persegi. Setelah tadi kita buat teksnya, terus pilih gayanya atau stylenya, karena di sini ada banyak style ya. Tinggal dipilih saja sesuai dengan apa yang ingin digunakan. Ada juga sebenarnya di sini model 3D, tapi kita pakai retro wave. Dan di sini aspek rasionya sudah kita pilih. Terakhir kita tinggal klik buat gambar. Maka otomatis Canva akan memprosesnya. Ini kurang lebih sekitar 60 detik ya prosesnya, tergantung dengan kecepatan jaringannya. Dan ini kita tinggal menunggu saja dan hasilnya seperti ini. Oke? Hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa lihat hasilnya seperti ini. Sesuai dengan apa yang kita tadi perintahkan, yaitu potret astronot Chibi. Dan hasilnya muncul seperti ini. Oke? Perintah lain bisa kita gunakan di sini, tergantung. Nah, kalau misalnya kita sudah membuatnya, kita tinggal klik saja. Misalnya saya pilih yang ini, maka otomatis dia akan muncul di sini. Dan gambarnya pun ini terang ya, seperti ini. Dia resolusinya jelas dan tidak pecah, dan kita bisa menggunakan untuk keperluan apapun. Dan ketika kita klik di sini, maka otomatis dia akan masuk ke fitur unggahan seperti ini. Oke? Nah, kita masuk lagi tadi ke media ajaibnya. Nah, ini untuk gambar. Selanjutnya kita coba lagi untuk video. Klik saja di sini video. Lalu di sini kita cuma diberikan 5 kredit ya. Kita contohkan, misalnya saya ambil satu contoh inspirasi dari Canva. Klik saja di sini. Di sini gambar bunga teratai. Perintahnya gambar bunga teratai terapung di kolam dengan sudut lebar. Tinggal kita klik di sini. Buat video. Oke, klik buat video. Maka otomatis kita akan dibuatkan. Tinggal menunggu saja ya prosesnya dari Canva. Ini sekitar
1 sampai 2 menit tergantung kecepatan internet. Oke, ini sudah selesai dan kita bisa lihat dia akan membuat video seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan, tinggal klik saja. Misalnya kita buat halaman baru ya, kita klik saja satu kali, maka nanti akan otomatis masuk ke dalam Canva seperti ini. Nah, kurang lebih videonya sudah selesai. Ini ada sekitar 4 detik video untuk gambar bunga, video bunga teratai. Oke. Nah, setelah kita mengklik, maka dia otomatis akan berubah di sini menjadi tinggal 4 kredit atau 3 kredit dan lain-lain sebagainya. Itu tadi kalau kita menggunakan inspirasi dari Canva. Selanjutnya kita coba buat kata-kata sendiri. Misalnya saya menggunakan kata-kata yang ini ya. Nah, ini ya. Misalnya saya gunakan kata-kata yang ini. Guru sedang menjelaskan di depan kelas dengan latar belakang papan tulis. Nah, kita pilih gayanya. Di sini kita pilih gaya, misalnya kita coba 3D. Oke, lalu kita pakai yang misalnya persegi saja. Kalau sudah, kita klik buat gambar. Maka otomatis Canva akan memprosesnya dan ini sekitar 2 sampai 1 menit. Nah, ini sudah ada contohnya ya, gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini modelnya. Ini adalah model 3D. Kalau kita mau, kita tambahkan halaman lagi. Misalnya kita pilih yang ini. Maka otomatis dia akan masuk ke sini. Nah, oke. Dan gambarnya pun tidak pecah dan jelas bisa kita gunakan. Nah, itu ya kalau kita menggunakan perintah sendiri. Jadi, teman-teman bisa menulis atau membuat teks perintah apapun untuk keperluan membuat gambar atau membuat video di media ajaib ini. Ini sangat berguna ketika kita mau buat misalnya presentasi tapi kita tidak menemukan gambar yang cocok, maka kita tinggal ketik saja di sini perintahnya, membuat desain apa saja, maka nanti akan diberikan gambarnya seperti ini. Misalnya kita mau buat kampanye tentang anti bullying, maka tinggal ketik saja di sini perintahnya tentang gambar yang berhubungan dengan pembulian. Oke. Tinggal kita buat video lagi, misalnya tadi masih kita gunakan pakai yang ini ya, perintah yang ini, teksnya. Guru sedang menjelaskan di depan kelas dengan latar belakang papan tulis. Langsung saja kita buat videonya. Ini kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit tergantung kecepatan internet. Kalau kecepatan internetnya stabil, maka lebih cepat juga prosesnya. Oke. Tadi kita sudah membuat gambar pertama dari inspirasi Canva dan videonya juga sudah. Selanjutnya tadi kita sudah membuat perintah yang kita buat sendiri. Nah, ini untuk gambar dan ini untuk videonya. Kita tunggu seperti apa hasilnya. Dan ini ya, sekitar 1 sampai 2 menit perintahnya. Ketika kita sudah menggunakan kredit, maka otomatis di sini juga akan berkurang. Sekarang tinggal 47 kredit. Di sini kita tunggu prosesnya, ini sudah hampir selesai. Dan di sini nanti juga ada perintahnya tandanya sekitar 1 sampai 2 menit. Nah, di sini
perintah yang tadi kita gunakan, guru sudah menjelaskan di depan kelas dengan latar belakang papan tulis. Kredit yang kita gunakan tinggal 3. Oke? Nah, di sini juga hasilnya seperti ini. Coba kita buat halaman baru dan masukkan ke sini. Nah, ini juga videonya sekitar 4 detik. Modelnya landscape seperti ini. Kita bisa putar ya. Bisa seperti ini. Ini dia videonya. Kita coba ulang lagi. Nah, ini dia videonya. Oke. Kita bisa menggunakan video ini dibuat satu-satu sesuai dengan perintahnya untuk membuat video yang atau kampanye video tentang anti-bullying untuk siswa dan lain sebagainya. Oke? Selanjutnya, setelah kita buat seperti ini, kita tinggal mengatur dan tinggal unduh. Oke, kira-kira penggunanya seperti itu ya. Yang perlu kita ketahui untuk pembuatan gambar ini sudah bisa kita pilih berbagai macam model atau gaya atau style di sini. Sedangkan untuk video ini masih versi beta. Artinya, kalau kita memberikan perintah sendiri, itu biasanya akan ada perintah yang tidak bisa dijalankan oleh oleh media ajaib ini karena masih versi beta sehingga perintah-perintahnya masih terbatas. Beda dengan gambar ini ya. Kalau gambar ini sudah bebas kita gunakan perintahnya, terserah perintah apa nanti akan di-create-kan atau dibuatkan gambar sesuai dengan perintahnya. Sedangkan untuk sedangkan media ajaib ini perintahnya masih terbatas karena masih versi beta. Jadi kalau misalnya teman-teman sementara memberikan perintah itu tidak lalu ditolak, maka biasanya itu belum bisa kita gunakan. Misal contoh ya, coba kita mengajar siswa di laboratorium sains. Coba kita buat yang ini perintahnya untuk video. Apakah bisa dibuatkan? Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah prosesnya. Ternyata ini juga masih bisa ya, masih bisa menggunakan kata-katanya. Coba kita cari dulu kata-kata yang misalnya ditolak oleh ditolak oleh AI media ajaib ini. Misalnya ini ya, guru sudah mendiskusikan materi pelajaran depan dengan siswa. Coba kita pakai kata-kata ini. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah selesai prosesnya. Ternyata perintah ini juga masih bisa. Jadi kesimpulannya sebenarnya ada beberapa perintah atau kata-kata atau teks yang ketika kita masukkan ke sini biasanya tidak diterima oleh media ajaib ini karena masih terbatas versi beta. Dan biasanya juga kalau misalnya ada beberapa aturan yang berlaku tidak sesuai dengan perintah di media ajaib ini untuk videonya, maka dia biasanya ditolak. Jadi tinggal kita memberikan perintah yang sesuai saja, yang bisa di-create langsung oleh media ajaib ini, baik itu untuk gambar ataupun video. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan atau pengenalan fitur
media ajaib di Canva, salah satu fitur terbaru yang ada di Canva yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar dan meng-create video. Tinggal kita berkreasi saja bagaimana modelnya, pilih perintahnya seperti apa untuk membuat gambar kampanye atau keperluan lainnya, atau media presentasi dan sebagainya. Begitu juga dengan videonya. Oke, karena video dibatasi hanya sekitar 4 detik setiap kali kita meng-create video, maka buat perintahnya sesuai dengan apa yang ingin dibuat. Tinggal kita buat perintah satu-satu untuk mengumpulkan video setiap videonya. Nanti akan jadi video bersambung. Biasanya ini banyak digunakan untuk konten-konten Instagram ataupun konten-konten lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Sekian.